Di episode kali ini gue pengen ngajak teman-teman untuk ngerefleksiin ya terkait kemunculan startup yang ada di dunia, khususnya di Indonesia. Apa penyebab mereka bisa muncul dan berkembang sebesar sekarang ini? Bahkan banyak juga yang mendapatkan investment dari investor dengan nominal yang luar biasa. Gue pengen ngajakin teman-teman merefleksikan penyebabnya. Pada dasarnya, kemunculan startup itu bukanlah muncul seperti bisnis-bisnis pada umumnya, di mana ketika ada produk, ada yang butuh, maka jadilah sebuah bisnis. Startup lebih dari itu, di mana startup itu muncul ketika ada sebuah masalah, di mana masalah ini masih belum menemukan solusi yang tepat. Dan ketika ada seorang founder dari startup itu memiliki sebuah solusi yang telah diuji, kemudian diterima, maka dia mulai memonetisasi solusinya tersebut. Tentunya agar bisa startup itu dimonetisasi atau mendapatkan profit, maka masalah yang diselesaikan haruslah benar-benar masalah yang valid, yang dialami juga oleh masyarakat, atau setidaknya target pasar yang memang dia tuju. Karena terkadang mendefinisikan masalah untuk ditemukan solusinya, belum tentu masalah yang kita definisikan adalah masalah yang benar-benar dirasakan oleh orang banyak. Bisa saja masalah yang kita definisikan itu hanyalah masalah yang berkutat di pikiran kita. Tapi ketika kita berhasil memvalidasi masalah tersebut, dan ternyata masalah tersebut memang dirasakan oleh masyarakat banyak, dengan solusi yang kita miliki ternyata bisa dimonetisasi, makanya startup itu bisa berkembang pesat. Perlu diketahui bahwa masalah-masalah yang ada di setiap bidang startup itu berbeda-beda. Tentunya masalah tersebut terspesialisasi tergantung bidangnya. Gue punya beberapa contoh startup sukses yang mereka itu menyelesaikan masalah sosial yang ada di Indonesia. Dimulai dari marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak. Mereka itu menyelesaikan masalah di mana penjual yang berada di luar kota itu kesulitan menjual produknya kepada masyarakat yang di luar dari daerahnya. Dan begitu sebaliknya, di mana ketika para pembeli membutuhkan sebuah produk yang ternyata dijual oleh penjual dari luar daerahnya, mereka memiliki ketakutan bahwa mereka akan ditipu oleh penjual tersebut karena akan sangat mudah membawa uang kabur karena daerahnya itu berbeda di luar daerah kita. Marketplace muncul sebagai penengah, di mana penjual bisa menjual produk mereka kepada pembeli di luar kota, dan pembeli tidak perlu takut membeli produk dari penjual tersebut karena mereka itu sebagai penengah, sehingga barang pasti sampai, maka barulah duit cair. Ketika barangnya tidak sampai, duitnya akan dikembalikan kepada pembelinya, sehingga uang si pembeli itu aman. Kemudian startup selanjutnya itu startup hail riding atau startup ojek online, di mana ada Gojek, ada Grab. Mereka itu menyelesaikan masalah di mana tarif ojek selama ini itu adalah tarif-tarif yang ditentukan oleh si ojolnya itu sendiri, dan terkadang harganya itu tidak masuk akal. Selain itu, dalam kondisi urgensi, kadang-kadang ojek itu tidak ada di tempat, sehingga kita itu kesulitan mencari moda transportasi lain. Begitu juga dari sisi ojeknya, di mana ojek itu kesulitan untuk bisa memaintain customer mereka, sehingga penghasilan mereka itu cenderung naik turun. Karena ada masalah ini, maka startup ride hailing itu muncul sebagai penengah untuk ojek online dan juga konsumennya, di mana konsumen itu hanya membayarkan tagihan atau tarif sesuai dengan standar yang sudah ditentukan. Kemudian ketersediaan ojek pun dipastikan ada karena kita memesan. Lalu dari sisi ojeknya, mereka akan mendapatkan order karena order tersebut datang dari orang-orang yang membutuhkan, dan itu difasilitasi melalui platformnya atau aplikasinya. Kemudian startup selanjutnya startup parenting, di mana startup parenting ini menyelesaikan masalah di mana para orang tua itu kesulitan mencari referensi tentang cara merawat anak, kemudian kesulitan dalam memantau tumbuh kembang anak, dan masalah-masalah lain yang berhubungan dengan perawatan anak serta masalah keluarga. Selain berkembang dengan masalah, startup juga berkembang dengan momentumnya sendiri.
Karena momentum setiap bidang itu berbeda-beda, tergantung fase dan juga kejadian-kejadian tak terduga yang muncul. Contohnya itu startup di bidang telemedicine, di mana masalah yang diselesaikan oleh telemedicine ini adalah sulitnya layanan kesehatan di daerah yang terpencil. Makanya dibuatlah sebuah platform yang memungkinkan kita itu untuk bisa mendapatkan pelayanan kesehatan meskipun jarak kita itu lumayan jauh dari rumah sakit. Ketika ada orang yang sakit atau mungkin kitanya yang sakit, setidaknya kita itu bisa mendapatkan pertolongan pertama terlebih dahulu. Pada dasarnya masalah ini dialami oleh orang-orang yang memang tinggal di daerah yang terpencil, yang memang akses terhadap kesehatan itu lumayan jauh. Tapi semua berubah karena ada momentum yang mengubah semuanya. Momentum itu adalah pandemi COVID-19 yang membuat semua orang itu kesulitan mendapatkan akses kesehatan karena terbatas dan juga karena paranoid. Karena pandemi COVID-19 ini, masalah yang dulunya hanya dialami oleh orang-orang yang tinggal di daerah terpencil malah melebar kepada semua orang, bahkan yang tinggal di kota-kota besar. Akses terhadap kesehatan jadinya terbatas, tapi mereka membutuhkan pertolongan secepat mungkin. Makanya telemedicine muncul sebagai salah satu solusi darurat saat itu. Kemudian, startup lain yang muncul karena momentum lain adalah startup yang bergerak di bidang mental health. Setelah pandemi COVID-19 itu mulai membaik, tentunya momentum yang dimiliki oleh startup kesehatan telemedicine juga ikut menurun. Tapi ternyata hal itu memiliki dampak dari sisi psikologis, terlebih dari sisi mental health. Dan ini yang menjadi momentum bagi startup yang bergerak di bidang mental health. Momentumnya justru muncul setelah pandemi COVID-19 itu menurun, di mana banyak startup mental health ini yang awalnya itu menangani masalah-masalah mental, mulai menangani masalah mental yang terjadi karena COVID-19. Bagaimana membuat mereka itu bisa kembali beraktivitas dalam masyarakat kembali seperti sebelum pandemi. Selain masalah sosial dan juga momentum, startup pun bisa muncul karena mereka itu berusaha menyelesaikan masalah yang ditimbulkan oleh solusi yang lain. Misalnya di bidang finansial, di mana ketika orang itu butuh uang, butuh pinjaman, mereka itu biasanya akan meminjam ke bank. Tapi masalahnya, proses yang dilalui ketika mereka itu ingin mengajukan pinjaman di bank itu sangat panjang dan berbelit-belit. Dan hal itu diselesaikan oleh startup yang bergerak di bidang pinjaman, atau yang kita kenal dengan istilah pinjol, pinjaman online. Lalu ada juga bentuk pinjaman lain yaitu kartu kredit, di mana ternyata menimbulkan masalah lain yaitu perlunya membawa kartu atau objek yang ternyata menyulitkan bagi para kaum milenial saat ini. Maka oleh karena itu muncullah sebuah solusi baru yaitu pay later. Inti dari contoh kasus yang udah gue jelaskan ini, bahwa kemunculan startup-startup di dunia, bahkan terutama di Indonesia itu, karena adanya sebuah masalah yang cukup pelik di sini, yang harus diselesaikan, tapi orang-orang bingung solusinya apa. Dan para startup ini muncul sebagai solusi yang bahkan tidak terbayangkan oleh si konsumennya itu. Sebuah solusi yang dianggap inovatif atau mengguncangkan dunia. Dan dengan kondisi jumlah startup yang banyak, bukan cuma di Indonesia tapi di dunia, artinya apa? Artinya sebenarnya di dunia ini banyak banget masalah yang belum ditemukan solusinya. Dan kalaupun udah ada solusinya itu bisa aja menimbulkan masalah-masalah lain yang perlu diselesaikan juga kembali. Sehingga dari sini siklus startup itu nggak akan pernah mati, akan terus bermunculan. Gue di sini mengajak teman-teman, ketika kalian itu menemukan sebuah startup yang baru, startup yang menawarkan solusi yang inovatif, janganlah tercengang dengan solusi yang mereka tawarkan. Tapi mulailah kulik, kira-kira sebenarnya masalah apa sih yang mereka selesaikan? Kalau masalah yang mereka selesaikan itu adalah masalah yang dirasakan oleh kalian dan orang-orang masyarakat, maka startup itu punya potensi yang besar untuk berkembang. Tapi kalau ternyata masalah yang diselesaikan itu masalah yang hanya dirasakan oleh segelintir orang aja, kalian bisa mempertanyakan apakah solusi dan juga eksistensi dari startup tersebut benar-benar diperlukan atau tidak. So, marilah kita mulai berpikir kritis terhadap kemunculan startup-startup yang baru, sehingga ekosistem startup di Indonesia itu dipenuhi oleh startup yang memang benar-benar dibutuhkan, bukan startup-startup yang muncul hanya karena pengen terlihat keren aja.
By the way teman-teman, jangan lupa follow Instagram dan juga akun TikTok Opsiana Podcast di @opsianamedia karena di sana akan ada konten-konten menarik dan juga yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan juga kalian akan mendapatkan update dari Opsiana Podcast kalau nantinya ada episode terbaru yang rilis. So, jangan sampai teman-teman ketinggalan sama update-nya. Dan terakhir, jangan lupa juga untuk follow atau subscribe Opsiana Podcast di platform kesayangan teman-teman. Dan nantikan konten-konten menarik dari Opsiana Podcast nantinya di sana. Oke, gua rasa itu aja. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di episode Opsiana Podcast lainnya.